Yang pertama akan kita bahas adalah struktur bumi. Seperti bawang, struktur bumi juga memiliki lapisan-lapisan di dalamnya. Dilansir dari Wikipedia, lapisan bumi dari yang terluar hingga terdalam terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Ketebalannya bervariasi dikarenakan permukaan bumi yang tidak rata. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun utama kerak samudra adalah batuan basa, sedangkan penyusun utama kerak benua adalah batuan granit. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Temperatur kerak meningkat seiring kedalamannya. Pada batas terbawahnya, temperatur kerak menyentuh angka 1100 derajat Celcius. Unsur-unsur kimia pembentuk kerak bumi adalah oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Lalu yang kedua ada mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bumi. Sekitar 85% dari keseluruhan massa bumi. Batuan padat yang meleleh di bagian ini disebut lapisan astenosfer. Lapisan ini merupakan tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng yang disebabkan oleh gaya energi dari panas bumi. Pergerakan tersebut sangat mempengaruhi bentuk muka bumi serta proses geologi lainnya seperti pergeseran benua dan pembentukan rantai pegunungan. Ketebalannya sekitar 2.883 km. Lalu ada inti luar bumi. Inti bagian luar merupakan struktur cair yang terdiri dari besi dan nikel. Lapisan ini berada di kedalaman 2.885 sampai 5.144 km. Suhunya mencapai 3.700 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah inti dalam bumi, berada di kedalaman yang sama dengan inti luar bumi. Lapisan ini berbentuk bola metal yang memiliki radius 1220 km atau sekitar 3/4 dari ukuran bulan. Suhu di inti bagian dalam bumi berkisar 4.300 sampai 5.400 derajat Celcius. Wow, suhu ini hampir sama dengan sepanas suhu matahari ya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kerak bumi adalah bagian terluar bumi. Mantel bumi adalah lapisan bumi yang paling berat, dan inti bumi adalah lapisan yang terpanas. Halo guys, perkenalkan nama saya Reza Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih benua tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, benua adalah bagian bumi yang berbentuk tanah atau daratan yang sangat luas sehingga bagian tengah tersebut tidak dipengaruhi oleh angin laut, seperti benua Eropa, Amerika, Asia, serta Afrika. Benua dalam bahasa Inggris disebut juga dengan kontinent, merupakan salah satu dari 7 daratan yang terbesar di atas permukaan bumi dan sebagian besarnya itu dikelilingi oleh laut. Lalu bagaimana sih proses terbentuknya benua? Para ahli menjelaskan jika dulunya hanya ada satu benua dan satu lautan luas, yaitu benua Pangea dan Pantalesa. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, benua ini terpecah menjadi dua bagian besar, yaitu benua Laurensia dan di bagian utara serta Gondandia di bagian selatan. Bagian barat benua Laurensia bergerak ke arah utara sehingga menjauhi benua Gondandia yang akhirnya membentuk benua Amerika Utara. Setelah itu, bagian selatan benua Gondandia terpecah menjadi beberapa benua. Benua Gondandia bergerak ke arah barat sehingga membentuk benua Amerika Selatan, sehingga pecahan benua Gondandia lainnya yang bergerak ke arah timur membentuk benua Afrika. Pecahan kecil dari benua Gondandia ke sebelah timur membentuk wilayah India. Selanjutnya untuk benua Asia dan Eropa, keduanya terbentuk dari bagian Eurasia, sedangkan benua Antartika terbentuk dari pecahan benua yang mengapung ke arah selatan, dan benua Australia terbentuk dari pecahan benua yang bergerak ke arah timur. Apa aja sih jenis-jenis benua? Yang pertama yaitu benua Asia.
Menurut Mulyani dalam buku Benua dan Samudra tahun 2019, Asia menjadi benua yang paling luas di dunia. Luasnya diperkirakan 43.988,920 km persegi. Selain menjadi benua terluas, Asia juga dikenal sebagai benua yang populasinya terbanyak di dunia. Benua Asia dikelilingi oleh samudra luas di sebelah utara, timur, dan selatan, sehingga pada bagian baratnya Asia dibatasi oleh Eropa, Laut Merah, Laut Tengah, serta terusan. Benua ini dibagi menjadi 6 kawasan, yakni Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Utara. Asia memiliki 5 pembagian iklim, yaitu pertama, iklim tropis yang di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kedua, iklim subtropis yang ada di wilayah Asia Timur. Yang ketiga, iklim kontinental kutub yang ada di wilayah Siberia. Yang keempat, iklim kontinental kering yang ada di wilayah Gunung Gobi. Dan yang kelima adalah iklim gurun yang ada di wilayah Asia Barat. Kedua adalah benua Afrika. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, Samudra Hindia di bagian selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di bagian barat. Afrika sangat dikenal dengan keberagaman flora dan faunanya. Luas benua ini diperkirakan mencapai 30.290.000 km persegi. Benua Afrika dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, serta Afrika Selatan. Untuk kondisi iklimnya, wilayah benua Afrika didominasi iklim tropis, namun untuk bagian Afrika Utara dan Afrika Selatan memiliki iklim subtropis. Oleh karena sebagian besar wilayahnya berupa gurun, iklim di benua ini cenderung panas dan memiliki curah hujan yang sedikit. Benua Amerika Utara melansir dari India Today memiliki total wilayah sebesar 24.709.000 km persegi. Yang ketiga yaitu benua Amerika Utara. Benua Amerika Utara memiliki total luas wilayah sekitar 24.709.000 km persegi. Benua ini dibagi menjadi beberapa wilayah subregion, yakni subregion Amerika Utara, Amerika Tengah, serta Karibia. Kondisi iklim di benua Amerika Utara didominasi iklim subtropis. Benua Amerika Selatan total wilayahnya adalah 17.840.000 km persegi. Benua ini memiliki 12 negara. Secara geografis, Amerika Selatan terletak antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Mayoritas negara atau wilayah di benua ini yang sama dengan benua Asia. Hanya saja keduanya dipisahkan oleh pegunungan Ural, sehingga banyak orang yang menyebut keduanya sebagai benua Eurasia. Keempat yaitu benua Amerika Selatan. Benua Amerika Selatan adalah sebuah benua yang berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik yang tersambung dengan Amerika Utara melalui Tanah Genting Panama. Benua ini meliputi wilayah sekitar 17.840.000 km persegi, dilintasi oleh garis khatulistiwa, dan sebagian besar daratan benua tersebut adalah di belahan bumi selatan. Bagian barat benua Amerika Selatan terdiri dari bagian pegunungan Andes dari utara hingga ke selatan, sehingga pada bagian timur benua merupakan daratan rendah sebagai besar merupakan basian dari sungai Amazon dengan hutan tropis yang hebat dan lebat. Yang kelima adalah benua Antartika. Benua Antartika merupakan salah satu benua yang meliputi kutub selatan di bumi. Hampir seluruhnya terletak di lingkar Antartika dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia dengan luas 4, juta kilometer persegi. Antartika adalah benua terluas kelima setelah Eurasia, Afrika, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Sebagai perbandingan, Antartika hampir 2 kali ukuran Australia. Sekitar 98% dari Antartika ditutupi oleh es yang rata-rata ketebalannya yaitu 1,9 km persegi. Seluruh daratan meluas, tetapi di bagian utara mencapai semenanjung Antartika. Antartika juga memiliki kelembapan rata-rata terendah, suhu rata-rata terendah di antara semua benua di bumi. Benua tertandus, benua berangin terkencang, dan memiliki evaluasi rata-rata tertinggi dan dari semua benua. Antartika dianggap sebagai gurun dengan curah hujan hanya 200 mrn 8 atau 8 inci di sepanjang pantai dan jauh dari sedikit pedalaman.
Tempat terdingin di muka bumi ini terbesar dan tertutup es sepanjang tahun mencapai minus 89 derajat Celcius atau minus 129 Fahrenheit. Yang keenam adalah benua Eropa. Benua Eropa merupakan yang tertinggi dari semenanjung Eurasia yang menonjol ke arah barat serta menempati hampir 1/5 dari daratan dunia. Eropa ini merupakan benua terkecil yang ada kedua di dunia dengan luas sekitar 10.180.000 km persegi. Benua Eropa dikenal dengan sebutan benua biru karena mayoritas masyarakat memiliki warna mata berwarna biru. Benua Eropa dikelilingi oleh banyak teluk, fjord, dan laut. Namun, garis pantai benua ini tidak teratur dan tidak memiliki panjang sekitar 24.000 mil atau setara dengan 38 km persegi. Terakhir adalah benua Australia. Benua Australia adalah sebuah benua yang terletak di belahan bumi selatan dan timur secara geologis dan geografis. Benua ini terdiri dari daratan utama Australia, Pulau Tasmania, dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Benua ini merupakan benua terkecil dan daratan paling rendah di dunia. Luasnya sekitar 7.692 juta kilometer persegi dan terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Musim di Australia terbalik dengan dari musim di belahan bumi utara, dengan musim panas berlangsung dari Desember hingga Februari dan musim dingin Juni sampai Agustus. Itu dia adalah definisi benua, proses terbentuknya benua, dan juga jenis-jenis benua. Kalian benua apa nih yang paling menarik? Saya di sini akan menjelaskan proses pembentukan samudra. Samudra dan lautan. Lautan adalah kumpulan air asin yang sangat besar yang menutupi sekitar hampir seluruh permukaan bumi. Pada dasarnya, bumi mempunyai satu samudra besar yang kemudian oleh para ahli kelautan dan negara di dunia secara tradisional membaginya menjadi beberapa samudra. Beberapa samudra tersebut antara lain Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, Arktik, dan Antartika Samudra Selatan. Lautan telah mengalami banyak perubahan selama beberapa miliar tahun terakhir hingga menjadi seperti halnya lautan yang ada saat ini. Dengan luas yang begitu besar, samudra memainkan peran penting dalam mengatur iklim bumi dan mendukung kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ekosistem laut yang kaya beragam menyediakan habitat bagi berbagai spesies, dari plankton mikroskopis hingga paus biru raksasa. Terumbu karang yang sering disebut hutan hujan laut adalah salah satu ekosistem laut yang paling produktif dan beragam, menawarkan tempat berlindung dan sumber makanan bagi banyak organisme. Pembentukan samudra. Lautan atau samudra terbentuk dalam jangka waktu yang sangat lama, meski bumi telah ada selama sekitar 4, miliar tahun. Namun tidak ada lautan selama sekitar 1 miliar tahun pertama. Dikutip dari Laman National Ocean Service, tidak ada lautan disebabkan karena bumi terlalu panas sehingga air tidak dapat terakumulasi. Dalam bentuk cair melainkan gas. Bumi kemudian mulai mendingin di bawah titik didih air 100 derajat Celcius sehingga memungkinkan terbentuknya lautan awal. Hal ini terjadi sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu. Kebanyakan ilmuwan sepakat bahwa atmosfer dan lautan terakumulasi secara bertahap selama jutaan tahun seiring dengan penghilangan gas di bagian dalam bumi. Terbentuknya lautan. Diketahui lautan terbentuk dari keluarnya uap air dan gas-gas lainnya dari lelehan batuan bumi ke atmosfer di sekitar planet bumi yang mendingin. Setelah permukaan bumi mendingin hingga suhu di bawah titik didih air menggebu menjadi hujan. Hujan mulai turun dan berlangsung selama berabad-abad, kemudian memenuhi
Cekungan laskap bumi dengan air. Saat air mengalir ke cekungan besar di permukaan bumi, muncullah lautan purba, kemudian gaya gravitasi mencegah air yang meninggalkan planet ini. Suhu lapisan yang lebih panas tersebut berpindah ke lapisan yang lebih dingin, maka dari situ akan terjadi perpindahan lapisan panas dengan secara konveksi sehingga lapisan bumi di atasnya kemudian terpecah-pecah serta membentuk lempengan. Akibat dari kejadian tersebut, uap air yang menumpuk di atmosfer kemudian terkondensasi sehingga terjadi hujan karena berubahnya permukaan bumi. Hujan mengisi cekungan di bumi sehingga dari situ terbentuklah lautan. Lautan memiliki sifat sangat asam dengan suhu sekitar 100 Celcius. Kondisi itu terjadi disebabkan keadaan bumi yang sangat panas serta juga atmosfer bumi yang diselimuti karbon dioksida CO2. Selain itu juga sering terjadi gelombang tsunami disebabkan jatuhnya astronot ke bumi. Hal itu juga disertai dengan pasang surut air laut yang terlalu cepat terjadi disebabkan jarak bumi serta bulan yang terlalu dekat. 5 samudra di dunia. Samudra Pasifik ini merupakan samudra yang paling luas apabila dibandingkan dengan samudra yang luas. Luas Samudra Pasifik ini mencakup setengah dari wilayah perairan di bumi dengan luas ialah sekitar 179.700.000 dengan luas ialah sekitar 179.700.000 km persegi. Samudra Pasifik ini membentang dari belahan bumi utara ke selatan. Samudra Atlantik ini merupakan samudra terluas dari Samudra Pasifik. Luas Samudra Atlantik ini ialah sekitar 106.400.000 km persegi. Samudra Atlantik ini juga membentang di belahan bumi utara serta belahan bumi selatan. Samudra Hindia. Samudra Hindia ini merupakan samudra yang terletak di antara benua Asia, benua Afrika, serta juga benua Australia. 20% di permukaan bumi tertutupi oleh Samudra Hindia. Luas samudra ini ialah sekitar 68.526.000 km persegi. Samudra Arktik ini merupakan samudra terkecil yang terdapat di bumi. Luas samudra Arktik ialah sekitar 14.056.000 km persegi. Samudra Arktik ini membentang di wilayah kutub utara. Samudra Antartika. Samudra Antartika ini merupakan samudra yang awal tidak dikenali umumnya. Orang mengenal samudra Antartika ini dengan sebutan daratan es. Wilayahnya ini diperkirakan mulai dari bibir pantai